Iran hari ini mengusulkan untuk mengakhiri perang begitu saja tanpa membuat kesepakatan nuklir, dan Amerika Serikat cukup pergi dari wilayah tersebut. Negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat benar-benar menemui jalan buntu, dan Donald Trump tampak jelas gugup karena muncul laporan bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengirimkan kapal induk keempat ke Timur Tengah. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang hari ini tiba di Moskwa untuk bertemu dengan Vladimir Putin menyatakan bahwa Iran berhasil mempermalukan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Namun, pada saat yang sama, Iran mengajukan kepada Donald Trump sebuah usulan brilian baru tentang pembukaan kembali Selat Hormuz dan penghentian perang. Selain itu, Iran mengusulkan agar negosiasi nuklir cukup ditunda ke tahap yang lebih lanjut. Namun pada kenyataannya, Iran mendesak Trump untuk mengakui kegagalan perang dan segera mengakhirinya. Trump sudah bereaksi. Dengan marah, dia menyatakan bahwa tidak akan ada lagi negosiasi dengan Iran. Tapi itu belum pasti. Sementara itu, harga minyak kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa untuk mengikuti kanal Telegram saya, Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat pertemuan hari ini dengan Vladimir Putin di Moskow menuduh Amerika Serikat gagal dalam perundingan damai dengan menyebut tuntutan Washington terlalu berlebihan. Berikut kutipannya. Dalam perundingan, ada beberapa tanda kemajuan. Pendekatan Amerika menyebabkan putaran perundingan sebelumnya tidak mencapai tujuannya. Hal ini terjadi karena tuntutan Amerika Serikat yang berlebihan dan pendekatan yang tidak tepat. Kami harus melakukan konsultasi dengan teman-teman kami di Pakistan untuk mendiskusikan situasinya. Dan setelah pertemuan dengan Araghchi, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba-tiba menawarkan jasa sebagai mediator dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Seolah-olah Pakistan saja tidak cukup, Turki tidak cukup, Qatar tidak cukup. Sekarang Rusia juga mengatakan kami akan menjadi mediator. Pada dasarnya, Putin menjanjikan dukungan kepada rezim Iran. Maaf, saya akan mengutip pernyataan Vladimir Putin. Kita melihat bagaimana rakyat Iran berjuang dengan berani dan heroik demi kemerdekaan dan kedaulatan mereka. Dan tentu saja, kami sangat berharap bahwa dengan mengandalkan keberanian dan keinginan untuk merdeka ini, rakyat Iran akan melewati masa sulit penuh ujian ini di bawah kepemimpinan pemimpin baru dan perdamaian akan tercapai. Dari pihak kami akan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kepentingan Anda, kepentingan semua rakyat di kawasan ini, agar perdamaian itu dapat segera terwujud. Saya ingin meminta Anda, ini ditujukan kepada Araghchi, ucapan terima kasih atas hal ini dan menegaskan bahwa Rusia, seperti halnya Iran, berniat untuk melanjutkan hubungan strategis kita. Namun, pertemuan antara Araghchi dan Putin ini juga memiliki latar belakang tertentu. Masalahnya adalah, sehari sebelum kunjungan Abbas Araghchi ke Moskow, Iran mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat tentang dibukanya kembali Selat Hormuz dan penghentian perang. Sementara itu, negosiasi nuklir telah ditunda. Iran menawarkan kepada Donald Trump untuk mengakui kegagalan dalam mencapai tujuan perang. Seperti yang Anda ketahui, negosiasi diplomatik telah menemui jalan buntu dan kepemimpinan Iran terpecah pendapat mengenai konsesi nuklir apa yang harus dinegosiasikan. Usulan Iran akan memungkinkan untuk melewati masalah ini dan mencapai kesepakatan damai lebih cepat hanya untuk menghentikan perang. Namun, pencabutan blokade dan penghentian perang akan membuat Donald Trump kehilangan semua pengaruh dalam negosiasi apapun di masa depan mengenai cadangan uranium yang diperkaya milik Iran dan upaya meyakinkan Teheran untuk menghentikan pengayaan. Dan itu sebenarnya adalah dua tujuan utama dari perang Donald Trump melawan Iran secara keseluruhan. Saat ini dilaporkan bahwa Trump sedang mengadakan konsultasi di ruang situasi Gedung Putih mengenai Iran. Tim Trump sedang membahas situasi buntu dalam negosiasi dan kemungkinan solusi. Dan pada hari Minggu, dalam wawancara dengan saluran TV Fox News, Donald Trump memberi isyarat bahwa ia ingin melanjutkan blokade laut yang menghentikan ekspor minyak Iran, dengan harapan bahwa hal ini akan memaksa Teheran untuk mengalah dalam beberapa minggu ke depan. Selanjutnya, kutipan dari Trump. Ketika sejumlah besar minyak mengalir melalui sistem Anda, jika karena alasan tertentu pipa itu ditutup,
karena Anda tidak dapat memuat minyak ke dalam kontainer atau kapal, maka akan terjadi ledakan pada pipa tersebut. Orang dalam mengatakan bahwa mereka hanya punya sekitar 3 hari sebelum hal itu terjadi. Saya ingatkan juga, krisis dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran semakin dalam pada akhir pekan setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Selanjutnya, kutipan. Saat itu, Gedung Putih mengumumkan bahwa utusan Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner akan bertemu dengan Araghchi di Islamabad. Namun, pihak Iran tidak memberikan jawaban yang jelas apakah mereka akan hadir dalam perundingan atau tidak. Akhirnya, Trump menyatakan bahwa sikap Iran membuatnya membatalkan. Berikut kutipan dari Trump. Saya tidak melihat gunanya mengirim Stephen Witkoff dan Jared Kushner dalam penerbangan selama 18 jam dalam situasi saat ini. Itu terlalu lama. Kita bisa melakukannya lewat telepon. Orang-orang Iran bisa menelpon kami jika mereka mau. Kami tidak akan pergi ke sana hanya untuk duduk saja. Pada saat yang sama pada hari Minggu, Araghchi mengadakan pembicaraan dengan pejabat Oman di Muscat yang membahas Selat Hormuz. Setelah itu, ia kembali ke Islamabad untuk putaran kedua pembicaraan dengan para negosiator Pakistan. Setelah itu, Araghchi pergi ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan sekarang, Iran berusaha dengan bantuan Oman dan Rusia untuk memastikan pembukaan Selat Hormuz bagi dirinya sendiri. Dan disinilah letak masalahnya. Araghchi sudah dengan jelas memberitahu para mediator dari Pakistan, Mesir, Turki, dan Qatar bahwa di dalam kepemimpinan Iran sendiri tidak ada konsensus tentang bagaimana menanggapi tuntutan Donald Trump. Amerika Serikat ingin Iran menghentikan pengayaan uranium setidaknya selama 1 dekade dan mengeluarkan seluruh uranium yang telah diperkaya dari negara tersebut. Dan karena itu, Iran mengusulkan untuk sementara melupakan saja soal nuklir. Dalam kerangka kesepakatan yang diusulkan Teheran, gencatan senjata akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sangat lama, atau kedua belah pihak akan sepakat untuk mengakhiri perang secara permanen. Menurut usulan Iran, negosiasi nuklir baru akan dimulai pada tahap selanjutnya setelah Selat Hormuz dibuka, blokade dicabut, dan perang berakhir. Artinya, Iran sebenarnya hanya mengusulkan agar Iran kembali ke situasi seperti sebelum perang dimulai. Namun jelas, bagi Donald Trump menyetujui hal seperti itu akan menjadi kekalahan total. Sementara itu, pada hari Senin, harga minyak naik lebih dari 1% karena negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengalami jalan buntu. Pengiriman melalui Selat Hormuz hingga kini masih terbatas, yang semakin memperparah kekurangan minyak di dunia. Akibatnya, pada hari Senin, harga minyak berjangka Brent naik menjadi hampir $107 per barel. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan kanal, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana tersedia berbagai macam format. Atau Anda bisa langsung pindai kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah untuk mendukung kerja kanal ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.